Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Wijas Channel. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mensubscribe channel ini, karena subscribe dari Bapak Ibu itu menjadi semangat bagi saya untuk terus membagikan informasi-informasi penting seputar pelaksanaan seleksi P3K maupun CPNS. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Baiklah, sesuai judul, apakah pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 bisa ditempatkan di sekolah induknya? Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa pelamar prioritas 2 itu terdiri dari dua kriteria, yaitu satu, individu yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK2 di BKN. Artinya meskipun Bapak Ibu tidak mengikuti seleksi P3K guru pada tahun 2021, tetapi nama Bapak Ibu masih terdaftar sebagai XTHK2 di pangkalan data BKN, serta Bapak Ibu memenuhi persyaratan lainnya, maka Bapak Ibu tetap bisa mengikuti seleksi prioritas 2. Kemudian yang kedua adalah guru lulus PG pada seleksi tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi, karena kebutuhan guru di daerahnya lebih sedikit daripada guru yang lulus PG. Kondisi ini terjadi di beberapa instansi. Nah, itu tadi dua kriteria yang berhak untuk melamar pada seleksi prioritas 2. Kemudian kriteria untuk pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Artinya, meskipun Bapak Ibu tidak mengikuti seleksi P3K guru pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 Bapak Ibu yang termasuk kriteria tersebut diberikan kesempatan oleh BKN ataupun Kemendikbud untuk mengikuti seleksi prioritas 3. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang teknis penempatan formasi di sekolah induk bagi pelamar prioritas 2 dan 3, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alur seleksi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Nah, jika Bapak Ibu termasuk dari kategori nomor 2 ini, yaitu guru lulus PG atau prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan, sini saya akan contohkan alur seleksi dari pelamar prioritas 1 tersebut. Yang pertama itu adalah ini di sini P1, kemudian Bapak Ibu langsung login ke SSCSN. Jadi saat login SSCSN ini secara otomatis sudah dipilah oleh sistem akan membaca mana yang prioritas 1 yang langsung mendapatkan formasi, mana prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi, itu sudah terbaca oleh sistem. Kemudian Bapak Ibu di sini adalah prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu menyetujui belum mendapatkan penempatan, tinggal dipilih ya atau tidak. Jika Bapak Ibu memilih ya, memilih di sini, maka Bapak Ibu akan menunggu penempatan. Nah, untuk penempatannya itu belum tahu sampai kapan batas waktu untuk menunggunya. Kemudian jika Bapak Ibu memilih tidak di sini, maka secara otomatis Bapak Ibu akan menjadi turun prioritas menjadi P2, P3, prioritas 2 atau prioritas 3, bahkan bisa juga menjadi pelamar umum. Nah, setelah itu lanjut ke memilih formasi di observasi sesuai tempat tugas. Artinya nanti pada saat observasi ini, pada sistem aplikasi sudah disediakan penempatan formasinya. Bapak Ibu silakan memilih terkait dengan lokasi penempatan formasi tersebut. Jika pada sistem aplikasi ternyata ada pilihan penempatan formasi itu di sekolah induk Bapak Ibu, maka silakan dipilih penempatan formasi tersebut. Tapi jika tidak ada pilihan penempatan formasi di sekolah induk, saya sarankan untuk memilih sekolah yang terdekat dari domisili atau dari sekolah induk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, silahkan dicari lokasi penempatan formasi yang paling dekat dari domisili atau sekolah induk Bapak Ibu. Nah, setelah memilih formasi, tahap selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Setelah itu, jika Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi dari seleksi ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan formasi.
Yang menjadi pertanyaan, apakah ada peluang bagi guru prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi ini ditempatkan di sekolah induknya? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Sekalian saja saya jelaskan di sini supaya tuntas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tata cara teknis penempatan formasi untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, ini adalah contoh simulasi tentang tata cara teknis penempatan formasi. Contoh tentang tata cara teknis penempatan formasi ini berlaku untuk pelamar dari prioritas 2 dan prioritas 3. Artinya, jika setelah seleksi prioritas 2 masih ada formasi yang tersedia, maka dilanjutkan dengan seleksi prioritas 3. Dan seleksi prioritas 3 ini akan menggunakan metode yang sama dengan yang ada di video ini. Baiklah, langsung saja penjelasannya. Di sini gambar orang, ini gambar orang adalah pelamar, kemudian gambar kursi adalah kebutuhan dari formasi sekolah tersebut. Di sini kita lihat itu ada gambar 2 kursi, ada 2 kursi gambarnya. Artinya di sini ada 2 kebutuhan formasi, yaitu di sekolah A dan sekolah B. Sementara untuk guru pelamarnya itu ada 4, yaitu dari sekolah A1, kemudian dari sekolah B1, sekolah C1, dan sekolah D1. Jadi berdasarkan ilustrasi dari gambar ini, kebutuhan formasi atau penempatan formasi itu ada di sekolah A dan sekolah B, sedangkan di sekolah C dan sekolah D itu tidak ada kebutuhan untuk penempatan formasinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pelamar yang ada di sekolah C dan sekolah D ini bisa mendaftar ke sekolah A atau ke sekolah B? Maka sesuai ajas keadilan, pelamar dari sekolah C dan sekolah D ini bisa melamar ke sekolah A dan sekolah B. Begitu juga seterusnya. Baiklah, di sini saya akan contohkan pelamar dari sekolah C melamar ke sekolah A. Maka pelamar dari sekolah C ini bersaing dengan pelamar dari sekolah A untuk mendapatkan penempatan formasi tersebut. Setelah dilakukan seleksi dengan metode observasi, ternyata pelamar dari sekolah C yang menjadi pemenang. Maka untuk penempatan formasinya akan berpindah, yang semula penempatan formasinya ada di sekolah A, maka akan berpindah ke sekolah C. Begitu juga jika pelamar dari sekolah D melamar ke sekolah B, ternyata pelamar dari sekolah D ini menjadi pemenang, maka untuk penempatan formasinya akan berpindah dari sekolah B ke sekolah D. Jadi intinya penempatan formasi akan menyesuaikan dari sekolah induk pelamar tersebut. Tapi perpindahan formasi dari sekolah A ke sekolah C ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Syarat perpindahan penempatan formasi antara sekolah A ke sekolah C adalah apabila di sekolah C tersebut masih membutuhkan guru dengan jenjang yang sama. Misalnya, pelamar C berasal dari jenjang guru kelas dan ternyata di sekolah C masih membutuhkan guru kelas SD. Jika kondisinya seperti itu, maka perpindahan penempatan formasi dari sekolah A ke sekolah C bisa dilakukan. Tetapi jika ternyata di sekolah C kebutuhan guru kelas sudah melebihi, maka perpindahan penempatan formasi tidak bisa dilakukan. Pelamar dari sekolah C tersebut akan tetap ditempatkan di sekolah A atau ditempatkan di sekolah yang membutuhkan formasi tersebut, yaitu formasi guru kelas. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu penjelasannya. Kalaupun ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar. Tapi saya mohon pada Bapak Ibu jangan bertanya hal-hal yang sudah saya jelaskan di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.